Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi logaritma, melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Adapun materi logaritma kali ini, kalian harus mengingat 4 sifat-sifat yang sudah dipelajari. Kalian harus mengingat 4 sifat, diantaranya yaitu yang pertama adalah sifat A logaritma B sama dengan C. Maka C itu sesungguhnya diperoleh dari B yang dihasilkan oleh A pangkat berapa dan menghasilkan nilai B. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika ada N A logaritma B, maka N akan menjadi pangkat daripada B, menjadi A logaritma B pangkat N. Kemudian apabila ada A pangkat A logaritma B, maka akan memperoleh nilai B. A pangkat A logaritmanya itu hilang ya, sehingga simpelnya yang kita ambil adalah nilai B. Nah, yang keempat yaitu jika ada penjumlahan antara suku pertama A logaritma B dan suku kedua A logaritma C, maka akan menjadi perkalian, yaitu A logaritma B dikali A logaritma C. Atau sebaliknya ya, perkalian menjadi penjumlahan. Ada 2 contoh yang akan dibahas pada kali ini. Silakan disimak baik-baik. Contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari 25 pangkat 5 logaritma 7 dikali 4 pangkat 2 logaritma 3. Yang kedua, jika diketahui 2 logaritma 3 sama dengan 1,59 dan 2 logaritma 5 sama dengan 2,32, maka tentukan nilai dari 2 logaritma 60. 2 pertanyaan ini akan kita bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Insya Allah kalau kalian memperhatikan dengan teliti dan cermat serta mengikuti langkah-langkah yang telah Bapak berikan, maka akan bisa mengerjakan apa yang diberikan nanti, termasuk soal-soal latihan yang disediakan di Google Form. Oke, yaitu pertama penyelesaian nomor 1, langkah 1. Soalnya adalah tentukan nilai dari 25 pangkat 5 logaritma 7 kali 4 pangkat 2 logaritma 3. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, yaitu langkah yang pertama adalah ubah 25 ini menjadi 5 pangkat 2. Kenapa menjadi 5 pangkat 2? Karena 25 sesungguhnya juga berasal dari angka 5, yaitu 5 dipangkatkan 2. Menyamakan dengan 5 yang ada di atasnya ya. Jika di sini 25 dan bisa dibuat menjadi 5, maka 5 pangkat berapakah sama dengan 25? Yaitu 5 pangkat 2. Ya. Sehingga 25 ini ya setelah diurai menjadi 5 pangkat 2, pangkat lagi 5 logaritma 7 dikali 4 pangkat 2 logaritma 3. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah 25 dijadikan 5, ingat ya, patokan kenapa dijadikan 5, lihat di atasnya ya.
Di atasnya nih 5. Berarti 25 dijadikan 5. 5 pangkat berapa sama dengan 25? Yaitu 5 pangkat 2. Kemudian berikutnya yaitu ubah 4 menjadi 2 pangkat 2. 4 menjadi 2 pangkat 2. 4 di sini ya dirubah menjadi 2 pangkat 2. Kenapa menjadi 2 dengan pangkatnya 2? Karena lihat di sebelah kanan atas 4 ada angka 2 di sini. Disamakannya 2-nya. 2 pangkat berapa sama dengan 4? Maka 2 pangkat 2. Tulis lagi ya ini ya, 2 logaritma 3-nya sama seperti logaritma 7. Nah, setelah itu ya kita ke langkah yang kedua. Langkah yang pertama ini mengubah ya 25 menjadi 5 pangkat 2 dan 4 menjadi 2 pangkat 2. Ingat ya. Nah, ya menyamakan dengan angka 5-nya ini yang ada di kanan atas, angka 2-nya yang ada di kanan atas disamakan ya. 4 berasal dari 2, yaitu 2 pangkat 2. 25 berasal dari 5, yaitu 5 pangkat 2. Oke ya. Nah, kira-kira kalian amati dulu cara yang pertama ini. Selanjutnya, yaitu langkah yang kedua. Ini tadi uraian yang sudah diselesaikan pada langkah yang pertama, yaitu 5 pangkat 2. Pangkat 5 logaritma 7 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 logaritma 3. Nah, ingat ya kalian harus tahu sifat N A logaritma B, maka N menjadi pangkat dari B ya. N ini menjadi pangkat dari B. Menjadi A logaritma B pangkat N. Nah, begitu ya. Kemudian kita lihat di atas ya. N-nya di sini adalah 2. N di sini adalah 2. Sehingga 2 ini menjadi pangkat 7. 2 menjadi pangkatnya 7 ya. Dan 2 di sini, 2 pangkat yang ada di sini menjadi pangkatnya 3. Ya, jadi sebenarnya tinggal memindahkan 2 yang ada di sini ke atas 7 dan 2 yang ada di sini ke atas 3 ya. Ini adalah N ya. Ini adalah N, maka N menjadi pangkat B. B-nya di sini 7, B-nya di sini 3. Nah, kemudian diurai di sini 7 pangkat 2-nya dan 3 pangkat 2 kita urai menjadi 5 pangkat 5 logaritma 7 pangkat 2 itu 7 kali 7 ya. 49. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 yaitu 9. Ini adalah langkah kedua ya. Nah, langkah kedua itu ya merubah dari N menjadi pangkatnya B. N ini menjadi pangkatnya 7, N ini menjadi pangkatnya 3 ya. Oke. Kemudian pada langkah ketiga, yaitu tadi sudah ada di langkah 2 sampai sini ya, diurai menjadi 5 pangkat 5 logaritma 49 dikali 2 pangkat 2 logaritma 9. Nah, ingat sifat ini ya, sifat A pangkat A logaritma B. Jika A di sini bernilai sama dengan A yang ada di sini, maka hasilnya B. Di sini ada 49 dan 9 dari mana? Nah, ini kan sama 5 dengan 5. Maka 49 kita ambil sebagai nilainya. Atau sebagai hasil daripada 5 pangkat 5 logaritma 49. Ini juga sama ya. 2 sama dengan 2. Maka yang kita ambil adalah 9. Ya. Sesuai dengan sifatnya apabila A sama dengan A, maka yang kita ambil adalah B. Ya. 5 sama dengan 5, maka yang kita ambil 49. 2 sama dengan 2, yang kita ambil adalah 9. Sehingga setelah dikalikan 49 dikali 9 adalah 441. Jadi ya hasil daripada
soal nomor 1, hasil akhirnya adalah 441. Ya, kita berlanjut ke penyelesaian nomor 2 ya, dimulai dari langkah 1. Sama seperti soal yang nomor 1 ini. Oke, penyelesaian nomor 2 langkah 1. Kita lihat dulu di sini soalnya. Soalnya adalah jika diketahui 2 logaritma 3 memiliki nilai 1,59 dan 2 logaritma 5 memiliki nilai 2,32, maka tentukan nilai dari 2 logaritma 60. Langkah yang pertama yaitu kita cari angka yang menghasilkan 60 dari perkalian antara 3 kali 5 dikali berapa ya. 3 dan 5 dari mana? 3 dari sini dan 5 dari sini ya. Nah, 3 kali 5 itu kan 15. Ya, sehingga tinggal dikalikan berapa hasilnya sehingga 60. Coba kita urai di atas ya. Nah, 3 kali 5 adalah 15. Supaya menghasilkan 60, maka dikalikan lagi dengan 4. Ya, kamu boleh mencocokkan dengan kalkulator atau boleh juga secara manual ya. Jadi 3 dan 5 ini dari soal ya. 3 dan 5 ini dari soal. Sedangkan 4 ini kita cari sendiri ya. Setelah mengalihkan 3 dan 5. Yang menghasilkan 60 ternyata harus dikalikan 4. Sehingga 4 ini adalah angka yang menghasilkan 60 dari perkalian 3 kali 5. Dan juga dikali dengan angka 4-nya itu sendiri. Sehingga kita tulis di sini ya, ini adalah soal ya, pertanyaan 2 log 60 sama dengan 2 log 3 atau 2 logaritma 3 dari atas di sini dikali ya. Karena kan bentuknya perkalian ya. Supaya menghasilkan 60 itu dikalikan ya. 2 logaritma 3 dikali 2 logaritma 5 dari sini. Kemudian tadi kita sudah menemukan 4. Berarti tinggal kita tulis samakan fungsinya yaitu 2 logaritma. Kita tulis konstantanya 4. Sehingga 2 logaritma 4. Nah ya. Nah jadi 2 logaritma 3 ya. Dikali 2 logaritma 5. Dikali 2 logaritma 4. Ya 4 ini angka penemuan daripada tadi yang kita cocokkan dengan 3 dikali 5 yang menghasilkan 60. Nah, 2 logaritma 3 dari sini, 2 logaritma 5 dari sini ya. Supaya menemukan angka 60 maka dikalikan ya. 3-nya dikalikan dengan 5. Dan juga dikalikan dengan angka 4 ya. Langkah berikutnya yaitu langkah 2 ya. Ini adalah hasil pengerjaan dari langkah yang pertama yaitu 2 logaritma 3 dikali 2 logaritma 5 dan dikali dengan 2 logaritma 4. Ini 4 hasil penemuan tadi ya setelah 3 dan 5 dikalikan dan dikalikan 4 yang menghasilkan angka 60. Oke, urai 2 logaritma 4 menjadi 2 logaritma 2 pangkat 2 ya. Ingat 4 ini berasal dari 2 ya. 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2-nya 2 kali dikalikan ya. 2 kali 2 ya 4. Nah ya, bisa disederhanakan artinya 4 ini ya. Kalau 3 dan 5 pada soal yang tadi Bapak berikan sudah ada nilainya. Sehingga yang kita cari nilainya adalah 2 logaritma 4. 2 logaritma 4 dirubah menjadi 2 logaritma 2 pangkat 2 ya. Nah, seperti ini ya. Oke. 2 logaritma 4 menjadi 2 logaritma 2 pangkat 2 ya.
Nah, ini dirubah ya. 2 logaritma 4-nya dijadikan menjadi 2 logaritma 2 pangkat 2. Ya, kalau yang ini dan ini tetap ya ditulis ulang. Tulis ulang, ini dirubah menjadi 2 pangkat 2 ya 4-nya. 4 ini berasal dari 2 juga ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 adalah hasilnya 4. Bolak-balik saja ya. Kemudian ya, ingat sifat A logaritma B ditambah A logaritma C maka akan menjadi perkalian. Begitupun sebaliknya ya. Jika ada A logaritma B dikali A logaritma C maka menjadi penjumlahan. Nah, di atas ini adalah bentuk perkalian. Maka bisa dirubah menjadi bentuk penjumlahan sehingga menjadi seperti ini ya. 2 logaritma 3 perkalian dirubah jadi penjumlahan. 2 logaritma 5 ditambah 2 logaritma 2. Nah, ini tadi ya. 4 dirubah jadi 2 pangkat 2 ya. Nah, menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian bentuk seperti ini sesuai sifat perkalian jadi penjumlahan, begitupun sebaliknya. Nah, dijumlahkan semua jadi seperti ini ya. Oke ya, jadi ingat ya, diulangi lagi ya. Yang kita rubah adalah bentuk yang ketiga, yaitu 4 dirubah menjadi 2, yaitu 2 pangkat 2. Kalau yang ini dan yang ini ditulis sebagaimana mestinya ya, tidak dirubah sedikit pun ya. Hanya ini yang dirubah, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Lalu perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Kemudian penyelesaian nomor 2 langkah ketiga. Ini tadi perhitungan pada langkah kedua ya. Sudah menjadi bentuk penjumlahan. Kalian harus ingat sifat. Jika ada A logaritma B maka sama dengan C. C ini dari mana? C ini adalah dari B. Dan B ini berasal dari A pangkat C ya. Jadi A disamakan dengan A pangkat berapa menghasilkan B? Pangkatnya C ya. Nah, oke, kita akan melihat di sini ya. Nah, kita tulis ulang di sini 2 logaritma 60 sama dengan 2 logaritma 3, tulis ulang. Kemudian 2 logaritma 5 tulis ulang. Nah, ini adalah C. Ya, ini adalah C ya. Maka yang kita tulis adalah C-nya saja, yaitu 2 ya. Nah, 2-nya saja yang kita tulis ya, pangkatnya saja yang kita tulis sebagai hasil ya. 2 logaritma 2-nya tidak usah ditulis ya. Karena yang kita ambil nilainya adalah C. C itu adalah pangkatnya ya. Nah, lanjut. Kemudian substitusi 2 logaritma 3 sama dengan 1,59 dan 2 logaritma 5 sama dengan 2,32. Ini dari soal ya. Kemana? Ke bentuk persamaan ini. Nih dirubah jadi 1,59. Nah, ini juga dirubah menjadi bentuk 2,32. Kemudian 2 di sini turun. Sehingga kita tinggal menjumlahkan ketiga suku ini. 1,59 ditambah 2,32 ditambah 2, maka hasil akhirnya adalah 5,91. Ini adalah nilai dari 2 logaritma 60. Ya, langkah pengerjaan jika Bapak berikan soal, ikuti saja sesuai dengan petunjuk pada tayangan yang telah Bapak jelaskan ini ya. Insya Allah jangan lupa kalian dicatat materinya supaya bisa jadi pedoman dalam pengerjaan soal-soal yang diberikan nanti. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Terima kasih.